Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Don't forget, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita seruput santuy terlebih dahulu. Mantap. Well teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang want to yang memiliki arti mau ataupun ingin. Dan di dalam want to ada sebuah rumus. Rumusnya yaitu subjek ditambah dengan want to ditambah dengan to be, do ataupun does ditambah dengan verb pertama dan ditambahkan dengan objek. Jadi teman-teman, want to ini berfungsi untuk menyampaikan keinginan ataupun kemauan teman-teman tentunya. Simpelnya bisa dikatakan supaya orang yang sedang kita ajak bicara dapat memahami point of view yang kita maksud. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang want to lebih dalam, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Well, teman-teman, let's check it out. Next, guys, di sini ada penjelasan tentang subjek ya. Nah, adapun subjek adalah yang pertama ada I yang memiliki arti saya. Selanjutnya ada you yang memiliki arti kamu dan ada we yang memiliki arti kami ataupun kita. Oke guys, next ada they yang memiliki arti mereka. Selanjutnya ada he yang memiliki arti dia laki-laki. Next ada she yang memiliki arti dia perempuan. Dan yang terakhir yaitu ada it. Nah, it ini diperuntukkan untuk hewan ataupun benda. Nah, yang tadi saya sebutkan atau kita bahas, mereka adalah subjek ya guys. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan tentang verb ataupun predikat dalam bahasa Indonesia dan jelasnya adalah kata kerja. Nah, di sini ada beberapa kata kerja yang dituliskan. Kita baca dan simak bareng-bareng ya guys. Yang pertama ada sell yang memiliki arti menjual. Selanjutnya ada buy yang memiliki arti membeli. Selanjutnya ada send yang artinya yaitu mengirim. Next ada receive yang memiliki arti menerima. Dan yang terakhir ada get yaitu memiliki arti mendapatkan. Nah, ini adalah contoh sebagian kecil daripada verb ya guys atau kata kerja. Dan masih banyak kata kerja yang lainnya. Dan ini adalah contoh dari kata kerja bentuk pertama di dalam bahasa Inggris. Oke guys. Well teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dan memahami tentang objek. Adapun pengertian objek adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau suatu tempat yang dituju. Nah, adapun contoh dari objek seperti yang nomor 1 ada dari kata benda. Contohnya di bagian A ada nama manusia, yaitu ada Randy, Indri, atau Rudini. Nah, jadi kita nggak usah terlalu fokus kepada konteks yang ada di penjelasan ini ya guys. Jadi nama manusia itu ya bisa aja nama teman kalian, nama keluarga, ataupun ya orang yang ada di sekeliling kita guys. Next di bagian B ada nama hewan ya. Di sini contohnya ada cat, horse, or lion. Nah tentunya masih banyak nama-nama hewan yang lain. Well, yang bagian C ada nama benda. Di sini contohnya ada book, car, or chair. Nah, bisa juga teman-teman benda-benda yang ada di rumah kalian ataupun benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kita.
Nah, yang terakhir bagian D itu ada nama tempat ya teman-teman. Di sini ada Jakarta, ataupun ada restoran, atau ada school ya. Nah, jadi contohnya itu masih banyak teman-teman objek itu ya. Jadi objek itu sangat luas pembahasannya. Tapi di sini saya hanya melampirkan dan membahas beberapa saja. Tentunya nanti teman-teman bisa kembangkan kepada bentuk ataupun contoh objek-objek yang lain yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di lingkungan kita bersosialisasi tentunya teman-teman. Well, itu mereka itu semua adalah contoh dari objek ya teman-teman. Well teman-teman, nah selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari want to. Tolong ya teman-teman kerjasamanya ketika kita membahas tentang want to, lebih baik kalian meningkatkan konsentrasi. Agar apa? Agar kalian benar-benar memahami konteks dari want to dan tentunya contohnya. Nah teman-teman, di contoh yang pertama ini di dalam kalimat positif ada I want to cook fish, dan di dalam bentuk negatif ada I do not want to cook a fish, dan di dalam bentuk interrogatif ada do I want to cook fish. Nah teman-teman, coba deh kalian perhatikan yang bentuk negatif. Nah di dalam bentuk negatif ini kita mulai memasukkan yang namanya to be, yaitu to be dari I tentunya ditambahkan dengan do dan ditambahkan dengan kata not. Nah apabila kita menghapus kata do not, otomatis kalimatnya masih sama dengan yang positif teman-teman. Nah seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, not itu hanya diperuntukkan untuk kalimat negatif. Selanjutnya di kalimat interrogatif kita hanya membalik kata saja. Coba kita perhatikan, yang tadinya kata do setelah kata I. Nah di dalam bentuk interrogatif tersebut kata do menjadi di depan posisinya dan kata I posisinya menjadi di belakang. Tentunya ditambahkan dengan want to dan kata kerja pertama dan ditambahkan objek yaitu a fish. Nah seperti itu teman-teman ya. So another example ya teman-teman, contoh yang lainnya. Lebih konsentrasi lagi teman-teman. Nah di contoh kedua ini kalian harus memang dan betul-betul memahami konteks dari want to. Nah di kalimat positif ada she want to buy a new dress. Dan di dalam bentuk negatif ada she does not want to buy a new dress. Dan di dalam bentuk interrogatif ada does she want to buy a new dress. Nah, sama dengan contoh yang pertama, di sini di dalam bentuk negatif kita mulai menambahkan to be ya teman-teman, yaitu to be-nya dari she does. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan kata not, karena kata not, ingat apa tadi di contoh yang pertama? Hanya muncul di dalam bentuk negatif. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam bentuk interrogatif, apa tadi? Hanya membalikan kata saja. Kata does yang tadinya setelah kata she menjadi di depan. Nah, jadi kata does menjadi di depan dan kata she menjadi di belakang. Seperti itu teman-teman. Nah, di contoh yang kedua ini saya harap kalian bisa lebih memahami makna dari kata want to. A few moments later. Yo guys, untuk lebih memahami dan lebih paham lagi di kesimpulan ini, tolong simak dengan baik-baik. So, want to itu digunakan untuk menyatakan keinginan atau kemauan. Dan ingat ya guys, setelah kata want to harus diikuti dengan bentuk kata kerja pertama seperti yang ada di dalam contoh. Serta guys, dan jangan lupa satu lagi ya, di dalam bentuk negatif dan interrogatif kita memerlukan yang namanya to be. Adapun to be-nya yaitu do dan does. Sekali lagi, di dalam bentuk negatif dan interrogatif kita memerlukan yang namanya to be. Dan to be-nya yaitu
do, dan does. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya apa aja nih yang subjek diperuntukkan untuk do dan does? Nah, subjek yang diperuntukkan untuk kata to be dari do dan does yaitu ada I, you, we, they. Mereka menggunakan to be, do, dan he, she, dan it menggunakan to be, does. Oke guys, terima kasih. So, guys, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu tugas. Nah, untuk lebih mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dan pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, di sini kalian harus membuat contoh ya. Di sini pertama, buatlah 3 contoh dari kata want to dalam kalimat sederhana. Nah, bentuklah contohnya dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Apabila sudah selesai mengerjakan, silakan kalian kirimkan hasilnya via WhatsApp ya. Selanjutnya, selamat mengerjakan dan terima kasih. Oke guys, jangan bosan-bosan untuk mengunjungi channel saya karena saya akan berbagi tentang berbagai macam pengetahuan tentang bahasa Inggris. So guys, yang paling penting jangan lupa nih ya untuk like, comment, and subscribe channel saya biar makin semangat untuk upload materi-materi bahasa Inggris yang lainnya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. So see you on next video guys.